Shalom, perkenalkan nama saya Cerlanto Misa, NIM 1.2022.0039, kelas B semester 3, mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Di sini saya akan menjelaskan budaya saya, yaitu budaya Timur. Dan di sini saya memilih dua tradisi. Yang pertama, tradisi Bonet, dan yang kedua, tradisi Sirei Pinang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tradisi Bonet. Tarian Bonet atau Bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh banyak orang, sekitar 20 orang. Tarian Bonet dikenal dengan cirinya yang khas, yaitu bentuk formasinya yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun dalam liriknya yang mengandung kekayaan khasanah sastra lisan suku Dawan. Tidak hanya itu, tarian ini begitu populer karena nyaris ada dalam setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan, baik itu yang menyangkut upacara siklus hidup seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta upacara lainnya seperti upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Bonet sendiri secara etimologis berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu nabonet, yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Bahasa ini dipakai oleh masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan sebagian Belu. Bonet sendiri berasal dari kata kerja boen yang berarti mengelilingi, membagi. Kata itu bersinonim dengan kata fuan atau nafuan, misalnya asun boen metan, yang artinya anjing mengelilingi musang, tok tol bonet, yang artinya duduk dalam bentuk lingkaran. Bonet dalam hal ini dimaksudkan sebagai membungkus atau dibungkus. Dalam konteks tari bonet bisa diartikan menari dengan posisi membentuk lingkaran. Keberadaan tarian bonet sendiri diyakini telah ada pada fase kehidupan berburu yang dilakukan oleh masyarakat Dawan. Tarian ini dilakukan sebagai bentuk sukacita karena telah memperoleh binatang buruan untuk keberlangsungan hidup mereka, di mana sebelum binatang buruan dimasak dan dinikmati bersama-sama, ada sebuah upacara penyucian roh binatang buruan dan juga ritual persembahan kepada dewa sebelum makan itu disantap bersama-sama. Pada zaman prasejarah, manusia hidup tergantung pada hasil alam dan perburuan. Demikian pula pada masyarakat Timur, kehidupan suku bangsa Timur pada zaman dahulu kala bersifat nomaden yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya secara komunal demi mempertahankan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari hutan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwasannya istilah bonet diambil dari rangkaian kata nabonet yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari. Saat melakukan perburuan, orang-orang Timur pada zaman dahulu melakukan taktik pengepungan terhadap objek perburuan atau binatang buruan, di mana mereka berkumpul untuk mengepung dengan cara mengelilingi binatang buruan. Mereka lalu bersorak-sorai secara bersama-sama sebagai pengalau binatang hutan untuk keluar dari lingkaran. Mereka menggunakan api untuk membakar semak belukar dan hutan.
Ketika api merambat membakar padang rumput, semak belukar dan hutan, mereka akan menari-nari, mengitari hutan sambil bersorak dan bersiul, sembari berjaga-jaga apabila ada binatang yang ingin menghindarkan diri dari serangan api agar mereka dapat membunuhnya. Usai para lelaki berhasil memperoleh binatang buruan, mereka kembali ke tempat pemukiman dengan sorak-sorai. Sorak-sorai tersebut akan terdengar oleh kaum perempuan yang tinggal di pemukiman. Para perempuan akan keluar menjemput para pemburu dan memukul bunyian sambil menari bersama. Anggota kelompok, masyarakat atau komunitas akan saling bergandengan tangan dan menari berputar-putar, laksanaan suatu lingkaran yang mengelilingi pusatnya. Di tengah lingkaran terdapat api unggung sebagai lambang atau simbol penolong masyarakat suku Dawan. Sambil mengitari api unggung, para pemburuan mendendamkan syair atau pantun yang menuturkan tentang peristiwa perburuan yang telah mereka lakukan. Syair ini akan diikuti oleh para penari yang lain. Adanya api unggung di tengah lingkaran bonet sampai saat ini masih dapat dijumpai, yang mana merupakan warisan kebiasaan dari zaman dahulu, di mana para pemburu menggunakan api sebagai penolong dalam perburuan. Api juga memiliki keterkaitan sebagai lambang dari dewa matahari yang merupakan sumber energi dan penerang di dalam kehidupan manusia. Yang berikut penjelasan tradisi Siripinang. Dalam budaya suku Atuen Pahmeto, tradisi mengunyah Siripinang disebut mamat. Peran Siripinang sebagai simbol budaya sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat adat. Tradisi mamat atau makan pinang bagi orang Timur adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh bila bertandang ke rumah orang Timur, khususnya di Timur Barat, pasti disuguhkan sirip pinang yang tertera rapi di okomama atau tempat sirip pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, aktivitas sirip pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi sirip pinang, kapur dan tembakau atau manus, puah, ao, sbot biasanya disuguhkan dalam okomama atau tempat sirip pinang. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Tradisi makan sirip pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan. Tradisi ini biasanya dilakukan sebelum dan sesudah makan atau minum. Dulu, ketika ada tamu datang ke rumah atau ada pertemuan, biasanya sirip pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Kata Yusaktuno, tokoh masyarakat Desa Bone, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, beberapa waktu lalu di kediamannya. Menurutnya, selain sirip pinang disuguhkan oleh tuan rumah kepada tamu, para tamu juga harus membalas dengan menyuguhkan barang apa saja yang dibawa kepada tuan rumah. Biasanya ada tradisi saling tukar antara tamu dan tuan rumah. Sekian dari saya, terima kasih.